Em, untuk sektor-sektor migas gitu kayak Pegas, Raja kayak gitu ya hari ini sebenarnya ya. Jadi lebih cari lagi saya mungkin akan fokus di sektor bentar saya lihat dulu selain coal ya. Yang lama nggak ada angin nih ya. Sektor CPO sih, CPO nih belum ada angin ya, belum ada angin. Yang perlu dihindari cuma sektor konsumsi ya, KBBM ya, sektor konsumsi, sektor kemudian sektor-sektor CPO masih bagus sih ya. Digital juga kurang masih ya, bank-bank digital gitu masih kurang. Itu dihindari aja dulu. Yang masih perlu kita fokus adalah properti konstruksi. Nah, itu ya, properti konstruksi, coal, batu bara sama sektor-sektor dari yang masih cakep-cakep ya. MNC Group masih bagus tuh. Nah, kayak gitu. MNC Group, kemudian ya saya lebih suka tuh karena scalpingan ya, cari yang rame-rame aja sih. Yang rame-rame hari ini misalnya saya trading yang hari ini cukup rame kayak selis gitu ya, yang lapis-lapis saham-saham yang kenceng-kenceng aja, yang untuk memang harian, nggak untuk swing gitu. Harian, kemudian ESA tadi ya saya bilang masih bagus sih itu sih. Oke. Kalau misalkan dalam melihat itu semua kan ini udah pengalaman ya, pasti pasti jam terbangnya beda. Kira-kira sebagai pemula, indikator apa aja sih yang kan berbagai macam indikator tuh ada. Kadang-kadang kita ada si A bilang indikator ini bagus, si B bilang indikator ini. Sebenarnya menemukan indikator yang tepat untuk diri kita seperti apa, dan kiranya indikator sederhananya apa aja sih yang bisa digunakan dalam melakukan trading di market kita saat ini. Oke, kalau yang ditanya adalah indikator, teman-teman ya, indikator buy paling bagus adalah ketika ada rumor. Nah, itu indikator paling bagus ya, nggak bukan MACD, bukan RSI gitu ya, bukan apapun, tapi indikator beli yang paling bagus adalah ketika baru muncul rumor. Misalnya katakanlah saham ABCD berwacana mau merger misalnya, atau berwacana mau melakukan private placement, berwacana mau melakukan right issue seperti itu ya. Itu yang buy on rumor itu indikator paling bagus. Ketika belum banyak berita di mana-mana, itu kita beli. Indikator sell paling bagus adalah ketika orang-orang semuanya sudah punya target. Contoh, ini contoh ya, disclaimer lagi. Ketika semua orang manusia sudah punya target, ayo bumi 250, hati-hati. Itu adalah indikator sell biasanya. Ya, ketika awal-awal bumi 100, saya bikin konten banyak yang bilang alah, bumi itu adalah saham yang dibenci kaum fundamentalis gitu ya. Let's see, waktu di harga 100, sekarang sudah 200. Di harga 200, orang baru sibuk teriak-teriak ya kan. Ayo bumi bisa yuk 250. Padahal itu sudah berarti indikator sell ya, indikator yang sudah lampu kuning lah saya bilang. Jadi jangan sampai retail itu kejebak dengan yang orang sudah ngomong, punya target, ayo bumi 1000 yuk, bisa yuk. Nah itulah hati-hati malah ya. Ketika orang semua pada masih rumor, kayaknya bumi mau private placement nih, ada OWK segala macam. Nah, itu adalah indikator buy sebenarnya. Jadi jangan sampai mental kita terbalik ya. Di saat orang market maker, big player mau jualan, kita baru sibuk mau beli. Akhirnya nyangkut. Tapi ketika orang lagi ngumpuli barang, kita tidak aware ya. Jadi sebenarnya harus aware di market. Indikator terbaik adalah buy on rumor, dan indikator sell terbaik adalah sell on news. Nah, itu indikator yang paling penting. Kalau ditanya kalau indikator teknikal mah basic lah ya. Saya pakainya basic support dan resist dari itu doang. Basic banget. Sesederhana itu sebenarnya justru Mas Glenn, ilmu Betul. menganalisa ya sebenarnya. Tapi memang kalau misalkan kita lihat kalau beberapa apa namanya di market sendiri, kalau memang udah rilis suatu berita atau apa, justru banyak orang yang taking profit ya, bukan memang ada Betul, beberapa yang betul. aja, tapi sebagian besar mungkin orang justru udah taking profit, justru yang membuat mungkin harganya justru bukan naik tapi malah turun seperti itu. Mas Ben, Betul. kalau misalkan tadi kan banyak hal yang udah disampaikan, baik pengalaman Mas Ben sendiri, dan juga memang kalau misalkan kita lihat market market seperti ini tidak hanya dihadapi bukan saat ini aja, sebenarnya juga udah dilalui sebelum-sebelumnya. Kadang-kadang kan ada istilah market akan berulang seperti itu, tapi nggak tahu kapan berulangnya. Betul. Semoga kita nggak berharap juga sih sebenarnya
apa namanya COVID ini bakal berulang lagi gitu, tapi mungkin situasi lainnya. Nah kalau misalkan sentimen lainnya nih, kalau boleh nih dari sudut pandangnya Mas Ben sendiri, hal apa sih yang kira-kira sentimennya harus sebagai seorang trader gitu, kira-kira yang harus diwaspadai ke depannya, kira-kira ya kurang lebih sebulan atau sampai dengan akhir tahun, karena ini kan udah hampir penghujung ya, kita bisa dibilang bukan lagi tengah tahun, justru udah hampir penghujung karena udah masuk bulan ke-9 Mas Ben. Kira-kira seperti apa sih gambaran Mas Ben? Untuk yang diwaspadai sampai akhir tahun ya, fenomena yang berulang pastinya adalah kayak window dressing kayak gitu ya. Sektor-sektor apa yang kira-kira akan masih laggard ya, sekarang masih laggard, seperti konstruksi ya, wacana-wacana ibu kota negara kayak gitu. Itu boleh kita perhatikan dari sekarang untuk akhir tahun kayak gitu ya. Apalagi sekarang saya bilang masih coal ya, sektor komoditi coal, ada namanya winter ya, winter coal, itu akan pasti terdampak ke saham-saham sektor batu bara. Carilah saham sektor batu bara, tadi saya bilang indikator yang paling bagus adalah support dan resist ya. Carilah saham-saham yang masih disupport, belum jalan tapi prospeknya bagus kayak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian window dressing untuk saham-saham yang blue chip gitu ya, yang kemudian untuk memperbaiki porto lah. Fenomena-fenomena yang pasti berulang itu adalah seperti itu. Dan apalagi ya, kalau scalpingan kita sih cukup cari yang tiap hari yang rame aja sih. Apa yang rame hari ini, kemarin saham HDIT rame, walaupun saya tidak tahu tuh saham apa. Ya kalau rame kita gas aja kayak gitu ya. Hari ini tadi pagi-pagi saya masih trading di saham AHAP, walaupun saya nggak tahu tuh sama apa ya, trading aja di saham AHAP gitu ya. Yang penting cuan, sudah selesai. Scalpingan itu beli naik 3-5 tik udah jual, 1-2 tik nggak sesuai plan kita cut gitu ya. Secepat itu dan ganti yang masih kenceng gitu aja sih sebenarnya ya. Tadi menarik sih, ada satu poin yang saya tangkap yang menurut saya ini juga menjadi salah satu ya hal yang penting ketika kita melakukan trading atau scalping dan semacamnya itu. Ada istilahnya trading plan. Nah, sedisiplin kalau misalkan Mas Ben itu sendiri segampang itu misalkan bicara, tapi pasti ada trading plan tersendiri yang sudah dibuat. Nah, kira-kira tips yang bisa dibagikan nih Mas Ben kepada sobat investor sekalian. Kira-kira kadang-kadang kan kita bilang kayak gini, ya awalnya trading plan-nya kalau udah turun 3% ya udah cut loss, tapi ujung-ujungnya malah top up investor kayak gitu. Jadi investor, jadi investing. Nah gimana untuk kemudian mampu menerapkan itu, dan kira-kira trading plan yang tepat seperti apa, boleh dibagikan tipsnya kepada sobat investor sekalian. Oke, untuk trading plan sendiri yang pasti ya, kita harus ada namanya entry strategi dan juga exit strategi. Jadi kapan buy, kapan sell, itu harus tahu, itu yang paling penting. Kalau cuma bisa tahu beli, nggak tahu jual, mah kacau juga. Ketika dia naik nggak mau jualan, nantilah Kak Krisna tunggu naik 5% dulu, padahal ini sudah cuan nih di depan mata nih, udah cuan 3%, belum mau jual, nantilah Kak Krisna tunggu 5%. Akhirnya apa? Akhirnya ARB. Apa yang terjadi? Nggak mau exit ya, tadi sudah dikasih exit cuan, rugi, nggak mau exit juga, nanti kan naik lagi Kak Krisna. Nah itu adalah sudah pasti dijamin kegagalan di depan mata ya, pasti ujung-ujungnya jadi investor nyangkut pasti, apalagi kena ARB lah katakan seperti itu ya. Nah jadi yang pasti itu adalah entry strategi dan exit strategi ada. Kalau scalping tadi saya bilang ya, 3-5 tik kita udah bungkus, 1-2 tik turun kita udah buang, jadi nggak ada lagi yang namanya pakai ilmu tahu gitu. Tahu gitu tadi saya jual dulu. Tahu gitu saya belinya di ARB. Tahu gitu nggak usah beliin lah. Orang yang tahu gitu pasti akhir-akhirnya jadinya rugi ya. Akhir-akhirnya jadinya nyangkut kayak gitu. Jadi trading plan adalah yang pasti punya level buy, level sell, dan pastinya level cut loss. Kalau turun tidak sesuai plan kita harus buang kayak gitu. Sedisiplin itu ya teman-teman. Jadi jangan ngelihat Mas Ben sendiri kalau misalkan edukasi, wah gampang banget, tapi sebenarnya ada pengalaman pahit-pahit yang sudah dilalui sampai bisa akhirnya menemukan. Tentu influencer lainnya juga tidak serta-merta sama ya, bahkan mereka punya strategi tersendiri dan itu ditemukan sudah ditemukan, jadi mampu
menjadi investor yang sangat-sangat mandiri atau seorang trader yang benar-benar mandiri gitu. Walaupun si A bilang apa ya tetap karena sudah berpegangan terus sama trading plannya sendiri. Betul. Jadi seru banget nih bincang-bincang sama Mas Ben. Tapi memang kalau misalkan kita bahas secara detail, ingin tahu seperti apa, saya juga dapat bocoran sebenarnya dalam waktu dekat Mas Ben ini akan datang ke Bali. Nanti kita boleh Mas Ben ketemu ngobrol-ngobrol atau main-main ke tempat kita gitu kan. Ya, Nanti kita edukasi lebih banyak lagi terkait dengan hal-hal lebih detail lagi. Karena kalau misalkan bicara lebih detail itu nggak bisa cuma seperti ini ya sharing, malah lebih enak langsung praktek ya Mas Ben ya. Nanti dan ada beberapa juga teman-teman yang akan bareng Mas Ben juga untuk edukasi bareng nantinya seperti itu di teknologi kalau nggak salah kemarin. Tadi juga Mas Ben sudah sampaikan seperti itu. Oke, Mas Ben, tanpa terasa nih kita udah di penghujung sebenarnya, nggak apa namanya untuk sharing-sharing. Sepertinya juga tidak ada terlalu banyak pertanyaan karena saya rasa teman-teman di Bali sendiri mungkin kangen biar bisa tatap muka langsung sepertinya Mas Ben untuk bisa sharing-sharing bareng nanti. Tapi mungkin ini edukasi bukan cuma atau pertemuan kita bukan cuma sekali, tapi mungkin akan kita lakukan pertemuan-pertemuan berikutnya dengan mungkin materi-materi yang jauh lebih menarik lagi seperti itu. Dan kita kalau misalkan ada request dari teman-teman sobat investor di sini juga nggak apa-apa, nanti kita tampung dan kita coba kolaborasikan kembali gitu. Nanti kita sampaikan kira-kira apa nih hal-hal menarik yang bisa diberikan dan dibagi kepada sobat investor sekalian. Mas Ben, terakhir nih boleh ya Mas Ben ya. Selain tadi tipsnya udah banyak banget, kemudian sektor-sektor apa aja yang udah bisa teman-teman perhatikan dari sudut Mas Ben sendiri ya. Tapi lagi-lagi semua itu adalah disclaimer ya teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa pergunakan analisis teman-teman sendiri untuk menganalisa lebih dalam. Terakhir closing statement buat dari Mas Ben untuk teman-teman sekalian nih Mas Ben. Oke. Sebenarnya saya mau kasih ini sih sebenarnya. Mau kasih hadiah. Nggak apa-apa kalau masih panjang juga nggak apa-apa Mas Ben. Kan closing statementnya sepanjang perjalanan yang Mas Ben ingin sampaikan ya. Ya, kalau ketemu orang-orang yang menjanjikan Anda keuntungan, bukan cuma di saham ya, banyak kan investasi-investasi bodong ya Kak ya. Jadi Bursa Efek Indonesia juga selalu aware banget dengan teman-teman semuanya sobat investor, jangan sampai ketipu, jangan sampai makan janji-janji manis entah datang dari mana janjinya yang menjanjikan keuntungan. Itu sudah pasti bodong ya. Dan yang pasti jangan pernah percaya influencer siapapun ya, termasuk saya atau siapapun lah. Intinya kalau ada orang yang menjanjikan Anda keuntungan, ayo beli saham ABCD pasti cuan. Nah, hindari jauh-jauh orang seperti itu karena biasanya itu ada kepentingan gitu ya, akan membuat kita juga terjebak, akhirnya mencari pembenaran, akhirnya yang dikena salah itu IDX-nya, bursanya yang kena salah, padahal influencernya atau oknumnya sendiri yang terlalu menggebu-gebu menjanjikan sesuatu atau keuntungan kayak gitu. Jadi hindari aja kalau ada orang yang bilang, ayo Kak Krisna beli saham nih ya, ini tadi nonton IDX Bali suruh beli saham ABCD pasti cuan. Nggak ada yang namanya pasti cuan di market. Yang pasti adalah punya trading plan.